Sekali alhamdulillah pagi ini telah tiba di Medan dan kami bersyukur bahwa rangkaian kegiatan ini sudah disiapkan, proses penyiapan berjalan dengan baik. Saya berharap semuanya berjalan lancar, bisa silaturahmi dengan semuanya. Kita bergerak bersama untuk restorasi Indonesia dan insya Allah nantinya akan menjadi sebuah gelombang baru yang kita sama-sama dorong agar terjadi pembaruan di Indonesia. Kita akan mulai berkoordinasi karena Nasdem ini memang sudah menyatakan bahwa Anies calon presidennya. Kita akan lebih banyak berkoordinasi ke depan supaya target kita memenangkan semua proses itu bisa berjalan. Jadi kita bukan hanya sekedar ingin memenangkan Pilpres, tapi juga memenangkan Pilkada. Seperti capresnya Nasdem ini akan menjadi masalah di kemudian hari kalau kemudian di-endorse oleh rakyat Indonesia menjadi pimpinan. TK bilang parpol yang tidak mencalonkan Anies bakal rugi karena Anies sosok yang bagus dan sangat berpotensi untuk diusung oleh partai politik. Jembatan ini sih ya. Sepandai-pandainya tupai melompat, akhirnya kepleset juga. Sebisa-bisanya bikin pencitraan, akhirnya ambiar juga. Dan keambiaran ini pun bakal jadi rekam jejak Anies ya. Artinya akan merugikan Anies dan Nasdem jika diungkit lagi di masa mendatang. Merugikan dan memalukan. Anies contoh orang yang tak punya hati. Sebelum gempa dia keluyuran di Jawa Barat, tapi waktu Cianjur kena gempa, jangankan mau berkunjung, dia malah keluyuran kemana-mana naik pesawat jet pribadi yang mewah. Respons PJ acara terkait pengawal Anies di Makassar, lecehkan jurnalis wanita. Seorang jurnalis wanita inisial L mengaku dilecehkan oknum pengawal Anies Baswedan saat kunjungan di Makassar, Sulawesi Selatan. Penanggung jawab acara kunjungan Anies pun buka suara dan mengklaim tidak ada unsur kesengajaan. Ramli bahkan menilai peristiwa tersebut tidak layak disebut sebagai pelecehan. Dia menegaskan oknum pengawal yang diduga melecehkan L juga langsung meminta maaf saat kejadian. Ramli mengatakan saat peristiwa itu terjadi, lokasi acara memang dipadati warga yang antusias menyambut Anies. Dia langsung berharap semua pihak dapat memaklumi hal tersebut. Jurnalis wanita diduga dilecehkan. Jurnalis perempuan berinisial L di kota Makassar sebelumnya mengaku menjadi korban pelecehan seksual saat meliput agenda Anies Baswedan hari ini. L mengaku dilecehkan oleh salah satu oknum pengawal Anies. L mengatakan dia awalnya sedang memantau dialog Anies bersama intelektual lintas kampus di Empang, Panaikang, Makassar. Saat dialog selesai, L mengaku berupaya untuk mendekati Anies karena ingin wawancara. L mengatakan oknum pengawal yang dia maksud sempat mengira dirinya hendak ikut berfoto dengan Anies. Oknum pengawal itu kemudian mendorongnya agar menjauh dari Anies. Unjuk rasa peringati Hari Korupsi Sedunia. Masa aksi minta gubernur hentikan proyek 2,7 triliun rupiah. Belasan masa melakukan aksi unjuk rasa menuntut Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi untuk segera menghentikan proyek multi-years 2,7 triliun rupiah di tahun 2023 dan 2024. Desakan itu disampaikan sekaligus memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia tahun 2022 di depan kantor Gupsu, Jalan Pangeran Diponegoro, Jumat 9 Desember 2022. Seorang massa aksi Arif Tampu Bolon dalam orasinya mengatakan proyek multi-years adalah jalan dan jembatan sumut senilai 2,7 triliun rupiah itu harus dihentikan di tahun 2023 dan 2024 karena tidak ada payung hukumnya. Kader Partai Demokrat ini juga mengatakan progres kerja 33% di tahun 2022 dari proyek 2,7 triliun rupiah itu juga harus bersih dari temuan Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia jika Gupsu Edi Rahmayadi mau aman dari jeratan hukum. Jika proyek 2,7 triliun rupiah ini tidak dihentikan pada tahun 2023 dan 2024, lanjut Arif, KPK harus segera mengusut dugaan korupsi yang terjadi pada proyek multi-years tersebut. Wakil Kepala Badan Komunikasi Strategis DPD Partai Demokrat Sumut ini juga meminta KPK memeriksa 3 broker sebagai pihak yang terlibat dalam KSOPT. Waskita SMJ Pijar Utama yang diduga melakukan suap senilai 10 miliar rupiah. Masa aksi dari elemen masyarakat ini diterima Kepala Bagian Pembangunan Pemprov Su, Rasadi Nasution. Kepada masa aksi, Rasadi berjanji akan menyampaikan aspirasi kepada Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi.
Ex-Ketua DPW PSI Jakarta jawab isu keluar partai terkait Anies. Ex-Ketua DPW PSI Michelle Sianipar mengungkapkan alasannya hengkang dari partai. Michelle menjawab pertanyaan apakah dirinya mundur terkait kedekatan dengan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam beberapa kesempatan. Michelle mengungkapkan dirinya memutuskan keluar dari PSI lantaran ada persoalan yang sistemik di dalam PSI. Michelle lalu menjelaskan soal isu dirinya hengkang dari PSI yang dikaitkan kedekatannya dengan Anies Baswedan. Michelle mengatakan kedekatan tersebut terbatas pada urusan menjalankan amanah negara, bukan sikap politis. Michelle menegaskan kedekatannya dengan Anies justru terjalin saat bekerja sama dalam menyukseskan acara internasional tersebut. Menurut Michelle, hal ini sah-sah saja meski dirinya berseberangan dengan Anies secara sikap politik. Indonesia dibangun dengan gerakan bukan program. Bakal calon presiden di Pilpres 2024, Anies Rashid Baswedan menyerap sejumlah aspirasi yang disampaikan anggota forum dosen dari berbagai kampus di Sulawesi Selatan. Aspirasi ini akan menjadi bahan kajian bersama demi masa depan Indonesia. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengemukakan upayanya selama menjabat selalu mengutamakan semangat gerakan yang kini dikenal kolaborasi, sebab itu harus dikembalikan kepada rakyat. Bila dikerjakan dengan kolaborasi di lapangan, kata dia, maka visi serta ideologi akan bermuara pada ekonomi kerakyatan dan keadilan sosial. Mantan Menteri Pendidikan ini juga mengusulkan kepada forum dosen yang telah menyampaikan gagasan dan saran kepadanya untuk memikirkan tema besar yang dibawa. Anies menitip 4 hal yang selama ini dilakukan secara deduktif, tapi sekarang lebih kepada edukatif untuk dijawab. Ketua Forum Dosen Sulsel Adi Surya Cula dapat kesempatan itu menyampaikan sejumlah gagasan disampaikan beberapa dosen seperti kemudahan, kepemilikan rumah bagi pekerja, pemberdayaan potensi sumber daya alam, penanganan hukum berkeadilan, mutu pendidikan, dan beberapa hal lainnya. Ketua Umum Ikatan Alumni Unhas Andi Amron Sulaiman saat menjamu rombongan mengatakan di sekitar lokasi empang miliknya seluas 40.000 hektar akan dibangun masjid dengan kapasitas 20.000 jamaah. Mantan Menteri Pertanian era pertama Presiden Joko Widodo ini juga berharap agar pemimpin masa depan Indonesia harus mempertahankan SDA terutama dalam hal pertambangan agar tidak digarap orang lain dari luar.